Ada satu penyakit yang sudah terlalu lama dibiarkan tumbuh dalam politik Indonesia. Namanya bukan korupsi, bukan pula kolusi, melainkan kebiasaan menjadikan jabatan publik sebagai hadiah bagi orang-orang yang dianggap berjasa memenangkan kekuasaan. Setiap kali pemerintahan baru terbentuk, rakyat hampir selalu menyaksikan pemandangan yang sama. Kursi-kursi komisaris BUMN mulai diisi oleh orang-orang yang dekat dengan lingkaran kekuasaan. Ada politisi, ada relawan, ada tim sukses, ada tokoh politik. Bahkan ada figur yang sebelumnya tidak pernah dikenal memiliki pengalaman mengelola perusahaan sebesar BUMN. Publik tidak mengatakan bahwa mereka semua tidak mampu. Tidak adil jika seseorang langsung dinilai tidak kompeten hanya karena latar belakangnya. Tetapi rakyat berhak mengajukan satu pertanyaan yang sangat mendasar. Mengapa mereka yang dipilih? Apa pengalaman mereka? Apa keahlian mereka? Apa prestasi mereka? Apakah ada proses seleksi yang terbuka? Atau jangan-jangan kedekatan dengan kekuasaan lebih menentukan daripada kemampuan? Semua pertanyaan itu tidak lahir karena kebencian. Pertanyaan itu lahir karena rakyat merasa memiliki BUMN. Dan memang demikian adanya. BUMN bukan milik presiden. BUMN bukan milik menteri. BUMN bukan milik partai politik. BUMN adalah milik seluruh rakyat Indonesia. Asetnya berasal dari kekayaan negara. Modalnya berasal dari uang rakyat. Karena itulah, setiap jabatan strategis di dalamnya harus diberikan kepada orang yang benar-benar memiliki kemampuan, pengalaman, integritas, dan rekam jejak yang dapat dipertanggungjawabkan. Sayangnya, setiap kali muncul pengangkatan yang dinilai syarat kedekatan politik, pemerintah hampir selalu memberikan jawaban yang sama. Semua sudah sesuai dengan aturan. Masalahnya, rakyat tidak hanya menuntut sesuai dengan aturan. Rakyat juga menuntut sesuai dengan kepatutan, sesuai dengan rasa keadilan, sesuai dengan kepentingan rakyat, sesuai dengan akal sehat. Sebab sesuatu bisa saja tidak melanggar aturan, tetapi tetap melukai rasa keadilan masyarakat. Inilah yang sering tidak disadari. Dalam demokrasi, kepercayaan publik jauh lebih mahal daripada sekedar kepatuhan administratif. Begitu rakyat mulai percaya bahwa jabatan dapat diperoleh karena kedekatan politik, bukan karena kemampuan, maka perlahan-lahan kepercayaan kepada negara akan runtuh. Dan ketika kepercayaan runtuh, demokrasi ikut terluka. Anak-anak muda yang setiap hari diminta belajar keras akan mulai bertanya, mengapa saya harus kuliah tinggi? Mengapa saya harus bekerja dengan jujur? Mengapa saya harus mengumpulkan pengalaman selama bertahun-tahun? Kalau pada akhirnya yang lebih menentukan justru kedekatan dengan penguasa. Itulah racun yang paling berbahaya. Bukan hanya merusak BUMN, tetapi merusak harapan, merusak semangat generasi muda, merusak keyakinan bahwa negeri ini masih memberi kesempatan yang sama kepada setiap orang. Padahal Indonesia dipenuhi orang-orang hebat, profesor yang memahami tata kelola perusahaan, ekonom yang berpengalaman, akuntan yang menjaga transparansi, ahli manajemen risiko, profesional yang puluhan tahun membangun perusahaan dari bawah. Bukankah mereka juga layak diberikan kesempatan? Bukankah mereka juga anak bangsa? Kalau jabatan-jabatan strategis terus dipenuhi oleh pertimbangan politik, lambat laun birokrasi akan kehilangan profesionalismenya. BUMN kehilangan daya saing, investasi kehilangan kepercayaan, dan pada akhirnya yang membayar semua kerugian itu adalah rakyat. Melalui pajak yang mereka setor, melalui harga layanan yang mereka bayar, dan melalui kesempatan kerja yang hilang. Karena itulah yang harus diakhiri bukan sekedar pengangkatan satu atau dua orang. Yang harus diakhiri adalah budaya membalas jasa dengan jabatan. Demokrasi memang melahirkan pemenang. Tetapi demokrasi tidak pernah mengajarkan bahwa kemenangan boleh dibayar dengan membagi-bagikan kursi negara.
Kemenangan dalam pemilu adalah mandat untuk melayani, bukan cek kosong untuk membalas semua pendukung dengan jabatan publik. Sudah waktunya pemerintah membangun tradisi baru. Setiap kursi komisaris diumumkan secara terbuka. Kriteria dan syaratnya dipublikasikan, calonnya diuji di depan publik, rekam jejaknya dapat diperiksa. Alasan pemilihannya dijelaskan secara jujur. Kalau seseorang memang layak, rakyat pasti akan menghormatinya. Transparansi akan menghapus prasangka. Tetapi kalau semuanya dilakukan di ruang tertutup, jangan salahkan rakyat apabila muncul dugaan bahwa BUMN telah berubah menjadi tempat membayar utang politik. Negara yang besar bukanlah negara yang memberi hadiah kepada orang-orang terdekat. Negara yang besar adalah negara yang memberikan amanah kepada orang-orang terbaik. Karena jabatan bukanlah hadiah, jabatan adalah titipan rakyat. Dan setiap titipan rakyat kelak akan dimintai pertanggungjawaban.